warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvana Sofyan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Makna Komunikasi Keluarga dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Analisis Semiotika menggunakan model teori John Fiske. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau yang akrab disebut NKCTHI telah tayang di bioskop sejak 2 Januari 2020. Merupakan film yang mengisahkan tentang hubungan keluarga dan persaudaraan, menawarkan sensasi visual yang penuh haru dan plot twist yang mengejutkan. Keluarga merupakan sebuah unsur kecil yang di dalamnya terdapat pemimpin dan anggota, memiliki tanggung jawab, pembagian tugas, hak-hak, dan kewajiban pada setiap anggota. Yang menjadi perhatian peneliti yaitu dari sudut semiotika. Peneliti tertarik karena dirasa pada akhir-akhir ini, film-film Indonesia memiliki nuansa yang berbeda, yaitu tentang keluarga. Juga banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Salah satunya dengan komunikasi. Komunikasi akan menjadikan keluarga lebih dekat dan saling terbuka. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana makna komunikasi keluarga dilihat dari aspek realitas. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana makna komunikasi keluarga dilihat dari aspek representasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana makna komunikasi keluarga dilihat dari aspek ideologi. Lalu kerangka pemikiran. Pertama, peneliti memilih film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Selanjutnya, pemilihan scene-scene guna mengetahui bentuk komunikasi verbal dan non-verbal pada komunikasi keluarga. Lalu, menganalisis dari sudut semiotika yang terdiri dari 3, realitas, representasi, dan ideologi. Selanjutnya, dari ketiga kode tersebut, dilihat makna komunikasi keluarganya. Selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif, pendekatannya semiotika teori John Fiske, paradigma menggunakan konstruktivisme. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama, mengenali terlebih dahulu film, yang kedua, memahami dan mengamati alur cerita film, yang ketiga, pemilihan scene dikategorikan berdasarkan scene yang mengandung pengertian makna komunikasi keluarga ke dalam 3 level televisi menurut John Fiske. Selanjutnya, teknik analisis data meliputi reduksi data, yang berarti mereduksi dan menentukan data pada hal-hal yang dirasa penting bagi peneliti. Penyajian data. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah serta lebih dipahami dalam proses penyusunan data. Lalu, verifikasi merupakan tahap terakhir yang membuat kesimpulan, namun sifatnya hanya sementara. Lalu, uji keabsahan data. Peneliti akan melakukan triangulasi data yang merupakan sebuah langkah pembuktian fakta dari setiap data yang ada. Lanjut ke pembahasan mengenai level realitas. Di sini saya menemukan temuan penelitian dari setiap tokoh yang terdiri dari Narendra sebagai ayah, Ajeng sebagai ibu, Angkasa kakak pertama, Aurora kakak kedua, dan Awan bungsu. Sangat hangat saling pengertian satu sama lain, tetapi dari kebahagiaan yang selalu diperhatikan, sebetulnya terdapat luka lama yang enggan orang tuanya ceritakan, dengan alasan tidak ingin ada kesedihan. Dari setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda, ada yang sangat memperhatikan penampilan, ada yang menggunakan tata cara dialog yang baik, tokoh yang mudah berekspresi, dan ada juga yang selalu memendam apa yang sedang dirasakannya. Lanjut ke level representasi, berkaitan dengan kode-kode teknik, diantaranya kode kamera, menggunakan shoot close up ketika Narendra mencium kening Aurora yang sedang tertidur pulas. Lalu ada pencahayaan menggunakan teknik backlight ketika Aurora sedang membuat karya untuk diberikan kepada Awan sebagai kenang-kenangan. Lalu level ideologi. Dalam kategori patriarki ini menjelaskan bahwa laki-laki memiliki hak istimewa yang berada di atas perempuan. Di dalam lingkup keluarga, ayahlah yang memiliki otoritas pada istri dan anak-anaknya. Sosok ayah yang ingin selalu menjaga dan melindungi anak dan istrinya agar tidak merasakan kesedihan,
ucap ayah, ini kesedihan terakhir yang akan kita rasakan dan mereka tak perlu tahu tentang kesedihan ini. Sebagian besar anak tidak akan menerima perlakuan seperti hal tersebut karena seorang anak butuh keterbukaan karena komunikasi bukan hanya bersifat fair to fair saja. Kesimpulannya, satu, ditinjau dari level realitas, makna komunikasi keluarga banyak ditampilkan pada kode cara bicara dan perilaku yang ditampilkan oleh tokoh. Kedua, ditinjau dari level representasi, makna komunikasi keluarga banyak ditampilkan pada kode musik. Pada setiap baitnya, musik dalam film tersebut selalu mendukung pada komunikasi keluarga. Dan yang ketiga, ditinjau dari level ideologi, maka komunikasi keluarga ditinjau pada kode patriarki. Sosok ayah dalam film merasa dirinya bisa mengcover kesedihan anggota keluarganya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.